Oke, baik teman-teman semua, ini saya lagi kedatangan tamu sepeda motor Jupiter Z punya kendala ini sering mogok. Nah, dia pas bawa jalan semalam katanya mogok, hidup nggak lama mogok lagi. Nah, ini dia nggak mau hidup, jadi kita coba tes ya. Untuk langkah pertama kita coba nyalakan ini sepeda motor ataupun kita hidupkan, maksud saya ya. Kita hidupkan ini sepeda motor, kita coba, kita selah. Nah, ini beneran nggak mau hidup ya. Ditambah plus ini di bagian engkolnya ataupun selah engkolnya itu sering lepas karena bentengan close-nya udah haus. Jadi ini enggak kinerja kita cuma sarankan kalau teman-teman semua punya kendala di sepeda motor nggak mau di selah ataupun di engkol, sering lepas engkolnya, nggak nyangkut, jadi ganti bentengan close-nya ataupun mimis engkolnya. Nah ini ya, tetap nggak mau nyala ini sepeda motor, beneran bener-bener nggak mau nyala ya teman-teman semua. Oke, lanjut kita eksekusi aja ini sepeda motor, apa aja kendala dari sepeda motor ini. Lanjut kita cek-cek di bagian api, kop busi terlebih dahulu atau tutup busi, cek busi dan cek minyak kalau umpamanya di bagian sini nggak selesai. Oke, lanjut kita lakukan pengecekan. Untuk langkah pertama buat pengecekannya teman-teman semua, langkah baiknya cek di bagian kop busi. Nah ini tutup busi ya, tutup busi terlebih dahulu, ini udah dimodifikasi. Oke, ini kita cek terlebih dahulu strumnya. Mohon maaf, kontak belum on. Jadi kita onkan kontak terlebih dahulu. Nah, kita cek. Nah, strum ada ya. Nah, strumnya ada. Nih. Nah, cukup kuat dan udah cukup untuk menghidupkan sepeda motor ini. Nah, ini karena strumnya udah kuat, jadi kita lanjut cek di bagian busi aja. Kita cek di bagian busi. Kita lepas busi terlebih dahulu dan kita cek kalau umpamanya businya normal, kita cek di bagian minyak dan kompresinya juga teman-teman semua cek ya. Nah ini untuk busi kita coba diperdekat, diperjelas. Nah ini busi hitam ya, parah dan ada keraknya di bagian sini. Ini businya lumayan parah ya, businya parah. Ini kita perhatikan di bagian busi ini basah dan juga berkerak. Nah ini lebih jelas lagi ya. Nah ini ya, ini kerak sisa pembakaran. Nah kita coba sentuh di bagian sini, di bagian sini ini basah ya, berarti di pembakaran ini terdapat oli ataupun sisa oli dari lem piston ataupun seal clipnya. Nah ini biasanya terdapat dari rem pistonnya. Rem piston yang udah bermasalah, yang mana masalah dari rem piston ini yaitu udah haus, serta di bagian blok ataupun silinder bloknya juga udah haus. Nah solusi buat teman-teman semua kalau umpamanya punya kendala sepeda motor seperti ini yaitu di korter aja ataupun di lemer. Nah lemer atau korter. Jadi teman-teman semua lakukan pembongkaran di bagian mesin depan. Nah ini ya, ini yang perlu kita korter ataupun kita lemer. Nah jadi ini perlu pembongkaran di bagian head dan juga blok. Nah itu kalau umpamanya haus di bagian blok dan juga pistonnya. Jadi buat teman-teman semua cek di bagian sini, kalau umpamanya basah seperti ini udah otomatis oli masuk ke ruang bakar. Kalau oli masuk ke ruang bakar ada dua kemungkinan ataupun beberapa kemungkinan, yaitu di bagian dari seal bocor, dari rem piston yang udah haus juga bisa ya. Oke teman-teman semua, begitu ya penjelasan dari saya. Jadi buat ngakali ini busi merek apa ya, merek KNZ kalau nggak salah, ini Kenko, merek Kenko. Nah bukan Orient ataupun merek NGK juga bukan, ini merek Kenko. Jadi di sini kita nggak tahu ini bagus apa enggaknya. Jadi ini kita cek ya, ini udah berkerak. Otomatis kalau umpamanya berkerak seperti ini, kalau udah berkerak seperti ini, api dari busi ini itu pecah. Coba kita cek ya. Kita cek api dari businya. Ini businya kita pasangkan terlebih dahulu. Dan kemudian kita cek api dari busi tersebut. Oke, nah ini kita cek api dari businya ya. Nah itu Nah jelas ya,
api businya itu pecah, merambat sampai ke sini, ke bagian belakang sisi sini, otomatis dia nggak satu arah. Dia harusnya apinya itu menuju ke ujung sini. Nah, satu titik menuju ke ujung sini. Ini pecah sampai ke sini. Nah, ini dipengaruhi oleh kerak yang terdapat di bagian sini. Nah, ini ya. Ini ada kerak kan? Ini diakibatkan oleh kerak yang menempel di bagian sini. Dan juga di bagian busi sini putus, di bagian dalam sini juga bisa jadi. Nah, jadi teman-teman semua, untuk langkah pertama ngakali ini busi, apakah masih layak untuk dipakai. Jadi di bagian sini kita bersihkan terlebih dahulu. Oke ya, ini kita bersihkan terlebih dahulu di bagian sini. Nah, oke, di bagian sini kita lakukan pembersihan dengan cara di bagian ujung sini kita renggangkan. Nah, lakukan perenggangan di bagian ujung sini. Ini baik busi yang ori, NGK ataupun champion itu bisa ya, nggak harus merek ini dan juga nggak harus merek-merek tertentu lah ya. Jadi semua busi bisa lakukan ataupun teman-teman terapkan seperti ini, lakukan pembersihan seperti ini. Nah, jadi kalau yang businya kotor seperti ini, umpamanya teman-teman semua belum lakukan pembongkaran, untuk menghemat agar nggak ganti busi baru, jadi kita lakukan pembersihan seperti yang saya lakukan ini. Daripada teman-teman semua per 2 hari ataupun per 1 kali seminggu harus ganti busi, jadi dengan cara ini teman-teman semua bisa yang harusnya 1 kali seminggu bisa sampai 3 minggu sekali baru ganti busi. Nah, itu ya. Jadi lakukan pembersihan rutin seperti ini, cek di bagian busi kalau umpamanya ada bergerak, lakukan pembersihan seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini ya. Ini di bagian dalam teman-teman semua lakukan pembersihan. Nah, yang paling inti di bagian sini, di bagian ujung sini dan di bagian sini, ya. Nah, ini di bagian sini masukkan kertas amplas untuk mengamplas di bagian tengahan sini. Nah, agar dia kinclong, agar nggak ada kerak lagi maksudnya ya. Ini agar nggak ada kerak. Kalau umpamanya nggak ada kerak, udah otomatis dia insya Allah nggak pecah lagi. Karena apinya masih biru, belum merah ya. Apinya belum merah, jadi ini masih bisa kita gunakan, masih layak untuk kita servis seperti ini. Nah, saran saya juga sama, kalau umpamanya sepeda motor teman-teman semua kan kayak gini. Ini sepeda motor yang biasanya selalu mogok, kalau umpamanya belum di korter ataupun belum dilemer, udah pasti ini bentar-bentar ini di sini terdapat kerak karena bekas pembakaran. Jadi kalau umpamanya teman-teman semua udah akali seperti ini, bersihkan seperti ini, namun tetap nggak mau hidup, teman-teman saya sarankan pecahkan di bagian karah di dalam sini. Nih, ini terdapat karah ya di dalam sini. Ini dipecahkan. Cara mecahinnya, teman-teman semua bisa gunakan obeng minus seperti ini. Dorong ke bagian kiri, kanan, atau ke depan, terserah teman-teman semua. Atau menggunakan tang, jepit di bagian tengahan sini sampai dia nempel ke bagian sini. Nah, lakukan berulang kali sampai di bagian tengah ini pecah dan keluarkan pecahannya. Lalu pasang kembali ya teman-teman semua. Itu solusi dari saya kalau umpamanya mogok di jalan businya udah mati. Nah, itu bisa digunakan ataupun diterapkan menjelang sampai ke bengkel. Bukan untuk saya sarankan pakai lama ya, namun dipakai untuk sampai ke bengkel aja. Sampai bengkel baru ganti busi baru. Oke, itu saran dari saya. Jadi ini bisa dipecahkan di bagian tengah kalau umpamanya busi mati. Ini karena dia nggak mati, posisi businya apinya masih kuat. Jadi ini kita lakukan pembersihan aja. Nah, ini udah bersih. Jadi di bagian ujung sini kita lancipkan. Di bagian ujung ini teman-teman semua lakukan pelancipan ataupun diruncingkan di bagian sini agar apinya nanti lurus ataupun di satu titik menuju ujung sini. Nah, seperti ini ya. Ini udah lancip, udah saya lancipkan di bagian ujung sini, kelihatan ya.
Jadi tinggal kita posisikan ke posisi semula. Jadi ini ditokok bagian ujung. Pastikan rapat seperti semula sebelum kita renggangkan di bagian ujung dari busi ini tadi. Nah ini ya, kira-kira segini. Cukup. Dan kemudian kita pasang kembali. Kita cek terlebih dahulu apinya ya. Kita cek terlebih dahulu apinya apakah udah lurus ataupun enggak mencar lagi atau pecah. Nah ini kita cek apinya ya. Mungkin kurang kelihatan. Nah karena posisi ini lagi siang ya. Nah yang jelas apinya udah fokus di satu titik, nggak seperti tadi dia menceng sampai ke sini ataupun pecah sampai ke sini apinya, namun ini dia di posisi ujung sini. Nah coba kita perhatikan ya, saya selah lebih kencang lagi dan teman-teman semua perhatikan di sini. Nah itu ya, itu hasil dari pelancipan dan juga pembersihan di bagian ujung busi ini. Nah, oke, kita lanjut pasang dan tes hidupkan sepeda motor ini. Oke, kita coba selah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang saya bilang, di sini dia posisi dia ngasap. Dia ngasap ya. Ini ngasap ya. Udah ya, udah selesai. Ini udah dibongkar-bongkar sama yang pemilik sepeda motor. Ini udah diotak-atik sama dia. Dan masalahnya cuma di busi. Oke teman-teman semua, cukup sekian. Terima kasih banyak udah hadir di channel saya. Sampai jumpa di lain video.